Ya, selamat pagi sahabat gadis Forex. Jumpa lagi dengan saya Ando dan Miss Sandi, sang gadis Forex. Oke, di hari Pagi. Rabu 25 September dan pagi ini kita juga saya terkaget-kaget karena gold ATH lagi dan lagi. Nggak capek-capek ini, gold ini naik terus, naik terus. Mm-mm. Kenapa ini Bu Sandi? Apa Nah, ini? itu Ada apa ini gerangan? ada apa ya? Hmm, eh Sebenarnya ya masih tetap sama, nggak ada yang baru kecuali perang sama mungkin impact dari suku bunga ya, suku hmm, bunga yang diturunkan ya. kemarin. eh Terus kalau nggak salah itu China itu memberikan stimulus gitu, yang itu mukul dolar gitu. Itu aja sih Pak. Tapi saya Tadi juga saya sempat baca berita di TradingView kalau nggak salah, mm, China ada pembelian emas fisik. lagi. Ya, beli emas fisik. Dan itu Borong cukup terus tuh Cina, berpengaruh. borong terus. Ya, cuman saya sempat cek di XY, ternyata Hmm, dolar juga ada penurunan, Bu. Ada penurunan signifikan hmm. dan dolar juga gold juga naik gitu. Iya, Oke, kita iya langsung sih Pak. ke chart aja ya. Ya, langsung ke cat. XAU USD. Oke, ya ini pergerakan hari ini cukup. Terus, Ini daily sebentar Pak. Oh ya, yes, satu Deli. 2 3 4 5 hari berturut-turut candle hijau terus. Ya, kayaknya sudah waktunya koreksi Pak. Sudah 5 candle. Dan yang menarik Pak, kalau kita lihat monthly, ya satu candle monthly itu sudah bergerak 200 poin. Wah, ya. Wah, ya. 200 poin ya, dia dari 2470 pagi ini sudah di ATH ke 2670, jadi ada 200 poin. Betul. Nah, 200. seperti hitungan kita biasanya kalau dia bergerak candle panjang itu sebenarnya angka rejection atau angka yang idealnya itu berapa sih? Itu kita lihat 30%-nya. 30% dari 200 poin. Tadi saya hitung itu di 60 poin. Berarti Nah, sekitar 2620 ya. ya, 2610-an ya, Pak. Puluhan. Oke, kita area sini. Ya, Kalau ya, tadi rejection ya. rejection betul. Jadi nanti tahanannya di situ. Kalau 2610 itu menjadi area pantulan, berarti di situ waktunya buy. Collect buy lagi Hmm. ya. Tapi kalau 2610 itu di break ke bawah ya, kita wait and see dulu, mungkin bisa koreksi sampai 50%. Tapi kalau saya lihat harusnya harusnya ini sudah waktunya koreksi sih, Pak. Ya. Udah dari Eh, kemarin-kemarin kayaknya Bu, harusnya koreksi ya, karena banyak yang nge-sell. Sahabat Games Forex betul, banyak, tapi banyak yang nge-sell nih kayaknya. iya, saya kemarin prediksi kita itu di 40 sampai 50 kepegang lah hari ini. Itu kan Betul, saya betul. ngomong kemarin ya. Nah, Ya. saya pikir juga di 50 sudah selesai gitu. Hmm. Nah, ternyata pagi ini di ATH Ya. lagi Apakah masih sampai ada peluang 70. untuk ke 75, 70, 75? Coba kita lihat di daily, Pak. Daily itu ada R3 periode sebelumnya kayaknya di sekitar 80-an ya. Ini 79,8. Ya, di 9,8 atau di 2680 ya. Ya, mungkin potensinya ke situ kita lihat mungkin nanti malam ya. Jadi eh sebentar Pak. Mungkin bahkan 80 ya. Area Iya, 80 ini bisa kena. bisa. Bisa jadi ke 80 ke R3-nya periode sebelumnya. Cuman apakah ini kejadian di siang ini ataukah nanti ketika di sesi Amerika? Menurut saya kalau siang ini kita lihat kalau di H1 Pak. Nah, H1 sebenarnya dia sudah 2 kali bikin impulsif ya Pak. Nah itu Iya. yang pertama, candle kembar yang Hmm. pertama, tapi ternyata dia naik. Nah Ya. ini bikin lagi.
ya, candle kembar lagi. Nah, tapi kita nggak tahu ini apakah dia akan bisa nembus area 5857 ini, 265857 yang tadi pagi itu Ya, coba ditembus tapi gagal ya. Tapi ya. kalau tembus itu menurut saya ya paling deket dia akan ke R1. Nah, itu Iya. 2447. Betul. R1 2649. Oh, sorry, Ya. 2649, 2650-an ya. Nah, pertaruhannya di situ nanti. Berarti dia akan koreksi di sini dulu Bu ya. Koreksi coba ke Ya, sini. Kalau ini break, dia akan nyoba. kita ke sini 2649. Ya, ya. Dan di sini bisa Rasanya sih area buy, area buy di sini mungkin. nanti kita lihat dulu Pak kalau di 50 Hmm. itu karena eh, apa namanya kan sudah dia bikin candle impulsif 2 kali tuh. Kalau ini break ya kemungkinan mungkin dia akan koreksi yang cukup dalam ya. Hmm. Kalau kita lihat kemarin high-nya sorry kemarin itu candle kemarin di daily sebentar. Low-nya itu kan di sekitar 24 ya Pak. Kemarin low-nya di dua sebentar. puluh empat Ya, betul. Dua tiga, betul ya. 2324. Kalau 2324. Nah, kemungkinan di situ sih di area 30 ya. 30 Hmm. sampai dengan 24 lagi akan nyoba ke situ harusnya. Hmm. Oke, oke. Mm-mm. Area sini Bu Mm-mm. ya. Jadi ya, Hmm. itu supportnya sampai situ untuk hari ini. Nah, kalau di situ menurut saya sudah bisa masuk buy sih. Takutnya nanti dia akan ngejar nanti malam ya dia ngejar di 2680 ketika sesi Amerika. Oke, memang rata-rata sesi Amerika itu gold terbang ya. Iya, tapi ada gerakan impulsif juga, Mbak. Ada dia turun dulu kayak semalam itu kan dia turun toh, tapi dia ketahan di 25 baru kemudian break lagi. Nah, itu candle yang terakhir. Bukan. Ini ya. Nah, satunya lagi. Oh, ini. Nah, itu iya, dia kan sempat turun itu. Gambarnya Ya. Selasa. Oh, bukan, bukan. Sorry, sorry. Yang ini, Bu. Ini nih. Ini jam jam Itu 3. Jam 3 tadi. pagi, jam 3 tadi pagi. Ya, Yang tadi malam kan yang sebelumnya tadi itu, Pak. ini ya. Nah, itu. Ya, Nah, oke. betul itu. Jadi seolah-olah dia nggak kuat toh, dia seolah-olah bikin head and shoulder, tapi dia nggak nge-break neckline-nya. Nah, dia balik ke atas dan break up. Oke, oke. Berarti kita masih wait and see ya untuk gold hari ini. Ya, Jadi sesuai anjuran Bu Sandi, kita nunggu untuk dia apakah bisa break di area ini atau tidak. yes, Kalau iya ternyata Pak, betul. break, mungkin di area sini kita nanti bisa open buy. Collect buy-nya, Oleh. open buy-nya di situ. Oke, baik ini untuk XAUSD. Kita lanjut ke oil. Oil, mm-mm. Ada penurunan sepertinya ya untuk oil. Iya, oil kalau prediksi kita kemarin ya Pak, buy, kemudian targetnya kan di sekitar 72 tuh kemarin dan kena loh 72 Udah itu kenal ya? Oh iya. lebih sedikit ya. Hmm. Ya, ini Nah, ini kemarin 72, high-nya di 72,36. 0,36 ya betul. Jadi prediksi kemarin sudah firm ya Pak. Nah, cuman yang hari eh, ini agak sulit karena menurut saya kalau kita dulu bikin gambar triangle pattern itu dia berada di area bawah triangle pattern itu sudah nyentuh kemudian dia turun. Nah, kemungkinan dia akan koreksi dulu. Ini daily ya. Ya, daily. Nah, di kaki yang betul candle itu kemungkinan di situ. Kurang turun yang setelah merah hijau, nah itu di situ Pak. Hmm. Ada potensi mungkin dia akan koreksi ke situ sebelum dia naik atau bahkan kalau lebih ekstrim dia mungkin ke S1 dulu baru dia akan Ya. diangkat naik. Jadi dia akan bikin pola yang lebih Hmm. besar ya, pola yang lebih besar. Nah begitu Oke. untuk oil. Coba kita lihat H1-nya Pak. Ya, sempat tertahan di R1 ini, 72 R1 ya benar, yang turun. 72 ya. Ya. Nah, dia sekarang ini juga tertahan ya. Nah, ya ada banyak candle yang
berhenti di Ya, harga di sekarang. Nah, sekarang dia berusaha untuk turun. Nah, ini kalau break ya dia akan ke pivot itu. Jadi ya, kalau buy menurut saya tunggu ke area pivot, berarti di area berapa? 70,4. poin 4. Ya. Kalau buy oil di situ, misalnya dia turun lagi ke S1, bisa di average lagi. Nah, Kalau oil sih, angka 70 itu ya masih eh, available untuk di buy ya Pak, menurut saya. hmm, Karena menurut saya dia masih bisa ke area 75 sampai 80-an ke depannya hmm. untuk oil. Oke, berarti untuk saat ini memang oil itu harga psikologis di kisaran 70 sampai 80 Bu ya. Iya, betul. Harga idealnya oil. Hmm. Oke, baik. Cukup untuk oil. Kita lanjut ke Cukup, Bitcoin. yes. Bitcoin ini juga mulai konsolidasi di atas. Nah, ini prediksi kita kemarin ya kan, kalau misalnya dia bikin blok merah berarti dia turun. Tapi kan enggak. Yang Masih, candle kemarin iya, itu dia masih hijau penuh, tapi dia memang masih tertahan betul di puncak yang sebelumnya. iya, ini sama dia Betul. Ini memang satu. area yang Apakah cukup. bisa dibilang double top, Bu? Apa triple top ya Hmm, malah ya? Kalau kita lihat begini sepertinya triple top, tapi coba dikecilin lagi. Itu sudah banyak top itu, Pak. Banyak top, iya. Tuh kan, banyak top sudah Dia bukan masih triple top melanjutkan lagi. konsolidasi ya di area-area sini ini. Betul. Lebih ke arah betul konsolidasi atau sideways sih. Dan sekarang sudah berada di area resisten atas ya Ya, 64. Tapi kalau memang ini dia masih coba ke atas ya dia akan nyoba ATH-nya yang beberapa bulan yang lalu itu di area 70-an. Baru kemungkinan dia mungkin turun. ini Seperti itu. ya, Tapi tiga nih. kalau ya, kalau kita lihat garis konsolidasinya harusnya ini sudah mulai area-area untuk sell Bitcoin ini. Betul. Sudah deket lah ya, deket area atas ya. Mungkin kalau misalnya ambil posisi itu jangan di full margin di sini, tapi di average aja, ambil sebagian di sini. Kalau naik lagi ke 70 di situ di sell lagi Oke. Bitcoinnya. Perlu masuk ke pasar H1 ya. Nah, H1 juga tertahan di resisten berapa itu, di 2 ya? R2 ya, 64. R2 periode sebelumnya. Nah, oke. Jadi ya menurut saya ini bisa sudah mulai masuk sell ya. Bitcoin itu lumayan. Kalau misalnya kita anggap ini konsolidasi, bawahnya itu berapa Pak? Tren bawah. Yang Nah, itu. Ya, di daerah situ. 62,78 Poin 7. ya. Nah, 62,7, 62 lah ya, itu berarti Ya. ada sekitar 2.000 poin, lumayan. Kalau berani ngehold sih, sell sekarang, targetnya di situ, di area 62,7 ya, 62,7 atau ya seenggak-enggaknya dapat di 63.000, bagus sih. Itu Hmm, 1.300 poin berarti. oke. Tapi kalau ternyata naik, dia akan ke mana? Di KR R1, yes. Di 5 situ ya. sell lagi. Oh, oke. Pak, coba kita mau lihat DXY-nya seperti apa? Kira-kira apakah DXY ini benar-benar tertekan dan dia nggak mau naik atau dia sudah mau ada rejection untuk naik ya? Ya, tapi dolar benar-benar tertekan ya. Tekan. Selain dari bentuk teknikalnya, fundamentalnya juga banyak kebijakan yang memukul dolar hari ini ya, termasuk election ini. Pemilunya Amerika ini kan juga sangat kontroversial ya antara si Kamala Harris sama si siapa? Donald Trump. Donald Trump, yang kemarin kita tahu bahwa debatnya mereka ini ya sungguh miris ya. Itu kalau terjadi di Indonesia ini sudah akan bentuk polarisasi gitu. Dua 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 kubu yang kubu. benar-benar terbelah gitu dengan Hmm, menurut saya dengan
sentimen-sentimen ujaran kebencian ya lebih ke situ. Nah, ini yang saya lihat Jadi di nonton debat pemilu. debat capresnya kemarin, nonton. Iya, iya, Oh. iya. Jadi memang si Kamala Harris ini kan jaksa ya, Pak. Jadi memang statementnya dia itu ya tegas, tapi menurut saya itu mm, agak nyerang yang apa ya, ya banyak nyerang pribadinya juga gitu loh. Menurut saya ya kalau Hmm. kita nggak tinggal di negara yang demokrasinya sudah sehat dan dewasa itu sangat berbahaya gitu. Itu Hmm. bisa jadi benar-benar itu tadi polarisasi. Cuman kalau di Amerika menurut saya juga terjadi polarisasi sih. Ya. Ya, karena ya sosial media sangat masif dan ini yang membuat dolar menurut saya juga makin terpuruk gitu. Karena Hmm. ya orang yang di luar Amerika ini kan melihatnya itu takut terjadi chaos di Amerikanya. Betul. Kalau kalau terus seperti itu gitu, pasti dolarnya tertekan. Si Pak, makanya goldnya ya terus dia bikin ATH terus. Jadi untuk Ya, gold itu mungkin sih kita Pak. bisa bye 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 bye. bye bye. Iya betul. Jadi itu sih Pak Ando analisa Siap, hari ini ya siap, ya. tetap semangat. Bisa Hmm, nih semangat sahabat Gas Forex. yes. Tetap semangat untuk buy ya, untuk gold sesuai Hmm, dengan rekomendasi Bu Sani tadi. Oke, sampai ketemu yes. besok di hari Kamis dan Jumat analisa market. Ya dan sampai ketemu nanti malam Oh iya, nanti malam untuk ada webinar webinar kita. ya yang sudah Ya, daftar. Tunggu tanggal mainnya nanti berapa jam lagi dan yang hmm, belum daftar buruan daftar. Oke, siap. terima kasih. See you and bye-bye. Bye bye.